Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, jumpa lagi nih bersama Michan di channel Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini, Michan akan membawakan cerita baru nih gengs. Dan cerita ini berjudul Sarah Korban Pasien Sakit Jiwa. Dan cerita ini ditulis oleh Riselin. Kalian bisa langsung kunjungi tweet beliau kok di @grisela ya gengs, dengan double L dan double A. Oke gengs, daripada lama-lama langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sarah, si korban pasien sakit jiwa. Jadi awal-awal bertemu Sarah itu gue lagi sendirian di rumah dan teleponan sama temen gue. Dan tiba-tiba lampu kamar gue tuh mati. Terus berhubungan itu hampir maghrib, jadi keadaan rumah gue tuh gelap banget. Apalagi semua jendela itu udah ditutup. Akhirnya gue coba keluar sebentar buat ngambil lilin plus buka jendela ruang tamu biar nanti kalau ortu gue pulang gak gelap-gelap banget pas mau bukain pintu. Dan habis gue nyalain lilin, gue tuh denger suara duk duk duk. Awalnya gue kira itu tuh dari luar, jadi gue biasa aja. Sampai tiba-tiba pas gue ngeliat ke arah ruang tamu, gue tuh kaget ngeliat ada yang ngerangkak cepet banget ke kolong meja ruang tamu gue. Ya gimana gue gak kaget coba, apalagi gue kan gak biasa lihat yang kayak gitu. Dan cara ngerangkaknya tuh agak aneh, soalnya dia tuh kepalanya geleng-geleng gitu pas ngerangkak, kayak ngegoyang-goyangin kepalanya tapi cepet banget. Terus saking kagetnya itu sampai gue jatuhin lilin gue, dan karena gue panik, apalagi lilinnya udah ada apinya, gue langsung buru-buru lari ke dapur gak peduli mau dia ngikutin gue atau enggak. Gue ngambil tuh anduk, terus dibasahin dan langsung lari balik ke ruang tengah. Dan pas gue balik ternyata dia itu lari juga nyamperin lilinnya. Dan ngerangkaknya tuh cepet banget jujur, rasanya udah mau pingsan aja waktu itu. Kaki gue udah lemes, tangan udah gemeteran, apalagi sosok itu udah ngeliat ke arah gue. Terus dia tiba-tiba niup lilinnya, dan seketika semuanya langsung gelap saat itu. Dan karena lilin udah mati, terus gue hampir gak bisa lihat apa-apa, gue langsung lari aja balik ke kamar gue karena pikiran gue tuh udah negatif banget waktu itu. Yang lebih apesnya lagi, gue gak bisa ngechat ataupun telepon siapa-siapa. Karena apa? Karena sinyal gue juga tiba-tiba jelek. Jadi gue cuma bisa diem di kamar sambil berdoa sosok itu gak ngedatengin gue. Kita masuk ke narasi ya gengs. Jam makan malam pun tiba. Sang ibu mengetuk pintu Kirana. "Kirana, ayo makan," ajaknya. Dengan semangat Kirana pun langsung keluar dari kamarnya dan pergi ke meja makan. Kirana membuka tudung saji. "Hari ini makannya apa aja, Mah?" tanyanya sambil melihat-lihat makanan yang tersedia di atas meja. "Ayam geprek," jawab sang ayah yang sedang membawa lilin tambahan. Oh, Kirana mengangguk-angguk. Ia pun segera mengambil ayam geprek tersebut, lalu menaruhnya ke dalam piring. Dengan lahap, ia pun menyantap makanan tersebut sampai habis. "Kirana, kalau mati lampu, lain kali kamu nyalain lilin ya," ucap sang ibu. Kirana berdiam, namun setelah itu ia langsung tersedak. "Aduh, ini minum-minum." Sang ayah langsung memberikan segelas air kepada Kirana. Kirana pun langsung meminum air tersebut sampai akhir, lalu membalas pertanyaan ibu. "Tadi aku udah nyalain lilin kok." Tapi ia tiba-tiba berbisik, "Tadi ada sesuatu." Lanjutnya, "Hah? Apa? Tadi papa gak kedengeran?" kata sang ayah yang lalu memajukan kursinya. "Shh." Kirana melihat ke arah ruang tamu sekilas. "Jangan keras-keras." "Ya kalau udah dinyalain kenapa tadi gak ada lilin, Kirana?" tanya sang ibu yang belum peka dengan keadaan. Kirana melihat ke arah ruang tamu kembali, mencoba memastikan sosok itu tidak terpanggil. "Sesuatu apa? Kamu halu kali?" tambah sang ayah. Udah gak jadi," ucap Kirana sedikit panik. Mereka pun kembali melanjutkan memakan malam mereka. Sampai pada akhirnya terdengar suara tertawa dari bawah meja. Kirana berhenti sebentar, lalu menatap ke arah kedua orang tuanya. Sadar bahwa tidak hanya dirinya yang mendengar itu pun, Kirana langsung memeluk sang ayah. "Itu apa?"
Sang ibu mengarahkan senter ke arah kolong meja, namun tidak menemukan apa-apa. Gak ada apa-apa, perasaan doang kali, ucap sang ayah kebingungan. Itu pasti yang tadi sore aku lihat, mah, ucap Kirana panik. Yang kamu lihat emangnya apa, Kirana? Tanya sang ibu. Tadi aku ngelihat ada orang ngerangkak cepet lewat di belakang aku. Kirana mulai panik. Tiba-tiba semua lilin mati secara tiba-tiba dan hanya menyisakan satu lilin menyala yang berada di ruang tamu. Kirana pun langsung gemetar dan tidak berani untuk membuka suara lagi. Menyadari bahwa ada yang tidak beres, mereka pun langsung memutuskan untuk segera tidur dan menganggap bahwa kejadian tadi hanya kebetulan. Walaupun begitu, ia masih tertawa. Ia senang. Keberadaanku diceritakan, bisiknya. Dia itu suka jika keberadaannya itu diceritakan. Keesokan harinya gue ke sekolah seperti biasa. Dan gue ceritain cerita kemarin itu ke temen gue. Dan berhubung temen gue gak ada yang indigo atau yang tertarik dengan hal-hal ataupun tertarik dengan hal-hal horor, jadi semuanya tuh pada heboh, apalagi mereka gak pernah ngalamin hal yang kayak gitu. Dan tanpa gue sadari, tindakan gue itu salah. Dan justru membuat dia semakin mau untuk menunjukkan keberadaannya ke gue. Dan disitulah hal-hal serem yang bahkan gak pernah gue bayangin terjadi. Habis pulang sekolah kayak biasanya ortu gue belum pulang. Tapi walaupun begitu, gue gak sendirian di rumah, ada mbak gue. Nah, tapi pas waktu itu gue habis turun dari Gojek, ternyata mbak gue tuh ada di depan pintu rumah. Karena tumben banget, ya gue tanyain dong, Mbak, kenapa kok tumben di depan pintu rumah? Tanya gue kan sambil ngelepas sepatu. Udah, kita langsung masuk aja, jawab mbak gue. Sebenarnya saat itu gue udah curiga sih, ada sesuatu yang terjadi pas keluarga gue gak di rumah. Ya cuma karena gara-gara gue agak capek, jadi gue males nanya-nanyain dan langsung aja gue masuk ke kamar gue. Dan pas gue baru mau naruh tas, tiba-tiba gue lihat di meja gue tuh ada kertas. Dan kertas itu bertuliskan, kakak baca ini pas mbak udah pulang aja. Terus seperti yang gue bilang, waktu itu gue emang lagi bener-bener capek banget. Jadi ya gue beneran biarin aja tuh kertasnya dan langsung tidur. Dia membalas perkataanku. Hah, udah jam 5, gumam Kirana yang baru saja terbangun dari tidur lelapnya. Aduh, gue belum sholat asar lagi. Kirana kembali melihat ke arah jam. Yah, mbak jam segini kan pasti udah pulang. Kirana berpikir sejenak. Gak apa-apa deh, gue kan belum sholat asar, gue harus wudhu. Kirana pun pergi meninggalkan kamarnya dan langsung mengambil wudhu. Tanpa ia sadari, tulisan di dalam kertas yang diberi kepadanya bertuliskan, jangan keluar sendiri, tunggu aja sampai orang tua kamu pulang. Kalau gak mau ada yang bakal nyamperin kakak. Setelah mengambil wudhu, Kirana langsung bergegas kembali ke kamarnya. Setelah sosok itu menampakkan dirinya lagi. Namun kali ini ia merangkak cepat di depan pintu kamar mandi saat ia hendak mengambil wudhu. Ceklek. Lah, tiba-tiba pintu Kirana terkunci. Ceklek. Kok kekunci? Pikir Kirana bingung. Ia mencoba membuka gagang pintunya sekali lagi, namun tetap saja tidak terbuka. Kirana pun memutuskan untuk pergi ke dalam kamar ibunya saja. Dan tanpa berpikir panjang, ia langsung berlari dan masuk ke dalam sana. Duk. Ia yang mengetahui keberadaan Kirana pun langsung merangkak ke depan kamar ibu dan menunggu Kirana untuk keluar. Assalamualaikum warahmatullahi. Kirana menengok ke kiri. Kirana pun akhirnya menyelesaikan sholat asarnya. Tok. Hah? Iya, kenapa? Kirana langsung membereskan mukenanya dengan cepat lalu membukakan pintu. Ya, Kirana membuka pintu. Hening, tidak ada satupun suara yang terdengar. Lah, tadi perasaan ada yang ngetok. Gumam Kirana kebingungan. Suara tawa itu terdengar lagi. Tangan Kirana pun langsung gemetaran hebat. Walaupun begitu, ia tetap tidak melihat apa-apa di hadapannya.
Ia mencoba menoleh ke arah ruang tamu. Lah, gak ada. Astaga, gila! Kirana langsung membanting pintu tersebut. Sosok tersebut ternyata berada di atas dinding, menempel sambil tersenyum ke arahnya. Entah apa yang ia ingin lakukan, namun sosok tersebut sungguh membuat Kirana ketakutan. Gua gak bisa tidur sendirian, dan habis ngeliat sosok Sarah ternyata ada di atas terus senyum ke gua. Hari itu gua tuh sama sekali gak berani tidur sendirian. Jadi akhirnya gua bertiga, ayah gua, ibu gua, sama gua tidur bareng-bareng di kamar ayah gua. Dan sebenarnya ortu gua tuh udah ada rencana buat ngubungin Ustadz dari kapan taunya. Cuma pas waktu itu ternyata Ustadznya itu gak bisa, jadi gak jadi deh. Pukul 2 malam. Duk, duk, duk. Kirana terbangun. Pa, papa. Kirana mencoba membangunkan ayahnya yang sudah tertidur lelap. Tak kunjung bangun, ia pun mencoba membangunkan ibunya. Bu, ia menoleh. Ternyata sang ibu tidak berada di dalam kamar. Lah, ibu kemana? Pikir Kirana. Oh, apa suara tadi itu ibu ya? Pikir Kirana lagi. Kebetulan saat itu Kirana ingin keluar untuk mengambil minum. Berpikir bahwa ibunya sedang berada di luar kamar, ia pun segera menyusul mumpung ada orang. Bu, ibu, Kirana memanggil. Namun tidak ada suara yang terdengar. Hanya suara langkah kaki Kirana. Udahlah, gak usah pikirin ibu gua. Aus. Kirana pun langsung berlari ke dapur dan buru-buru mengisi gelasnya dengan air. Duk, duk, duk. Suara itu terdengar lagi. Kirana pun langsung panik dan langsung berlari kembali ke dalam kamar ayahnya. Ia berlari begitu kencang sampai-sampai air yang berada di dalam gelas tersebut tumpah-tumpahan. Duk, duk, duk. Tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Kali ini berada di belakang Kirana. Hah? Kirana menoleh. Ibu, bukan. Papa. Kirana berlari-lari kembali ke dalam kamar. Sosok itu berlari-lari mengejar Kirana. Kirana pun juga menambahkan kecepatan kakinya untuk berlari. Untungnya, ia sampai dalam kamar dengan selamat. Walaupun begitu, sosok tersebut masih terlihat masih berusaha mengejarnya. Kita masuk ke cerita si Sarah. Dan di malam itu adalah malam dimana gue diceritain backstory-nya si Sarah. Oke, langsung mulai aja ya. Jadi habis gue kejar-kejaran sama si Sarah itu, malamnya gue tuh mimpi. Tapi sebelum gue mimpi, gue gak tahu nih, lucid dream atau beneran kejadian atau gimana. Tapi si sosok Sarah ini ngeliatin gue dari pojok kamar ayah gue dan posisi dia waktu itu tuh lagi jongkok. Sampai akhirnya gue masuk ke dalam ceritanya si Sarah. Jadi dulunya si Sarah itu hidup di keluarga yang statusnya menengah ke atas. Ayahnya itu orang Belanda, sedangkan ibunya ini pribumi pada masa itu. Dan si Sarah itu lebih ke darah biru atau keturunan bangsawan. Jadi dia itu lumayan dispesialin sama orang-orang yang di sekolahnya. Tapi walaupun begitu, dia tetap baik sama pribumi pas masa itu. Dia bahkan pernah bantuin salah satu budak bangsawan ngangkatin belanjaannya yang berat. Dan dia tuh baik banget sampai akhirnya dia pindah sekolah ke sekolah khusus anak-anak Belanda gitu. Terus di situ tuh dia mulai dibully gara-gara pakaian yang dia kenakan tuh sederhana. Soalnya kalau yang dari gue lihat dulu di sekolahnya yang baru, itu semuanya pada pakai gelang emas, cincin emas, dan pada pamer-pamer semua. Terus si Sarah itu adalah satu-satunya anak di sana yang gak pernah ikut mamerin harta. Dan karena begitu, dia malah dibully. Gila banget emang. Tapi pas dia dibully tuh, dia gak berani ngomong ke orang tuanya. Soalnya dia diancam kalau misalnya dia ngadu, dia bakal dijatuhin di sumur belakang sekolah. Walaupun begitu semuanya bertambah parah. Pokoknya teman-temannya tuh malah makin jauhin dia dan ngebully dia. Sampai pada akhirnya suatu hari dia tuh datang ke sekolah pakai dress putih sama kalung yang kalau nggak salah itu dari emas asli. Dan pas dia jalan di lorong itu langsung pada melongo semua dan langsung pada bisik-bisik pakai bahasa Belanda. Dan di hari itu satu kelas deketin dia dan baik banget sama dia. Dan karena itu akhirnya di pikiran dia itu, kalau aku berpakaian seperti ini setiap hari, aku akan mendapat teman.
Dan akhirnya semenjak hari itu dia ikut sombong dan suka pamerin harta dia. Dan teman-temannya yang pribumi waktu itu juga dia ajak miskin. Pokoknya sifatnya itu langsung berubah banget deh. Sampai pada akhirnya suatu hari ibunya tuh tahu dan langsung marah besar. Saking marahnya piring-piring sampai dilempar, bahkan si Sarah sempet diseret buat ke basement. Gua nggak tahu sih itu apaan, mungkin gudang, tapi tepatnya tuh di bawah rumah. Ibunya tuh marah karena emang Sarah udah dari kecil diajarin gak boleh sombong, apalagi sampai ngebully anak-anak pribumi. Makanya pas tahu Sarah jadi kayak gitu, ibunya jadi kecewa banget. Sampai akhirnya Sarah itu bener-bener dikurung di gudang bawah tanah itu selama seminggu. Dan kalaupun dia minta makan, ibunya cuma suruh pembantunya lemparin beberapa roti. Itu pun juga jarang. Dan walaupun dia udah dibolehin keluar dari gudang bawah tanah itu, dia tetap diperlakuin buruk sama ibunya. Terus pada akhirnya ibunya gak pernah ngasih baju-baju bagus ke dia lagi. Dan akhirnya dia dibully sama teman-temannya lagi. Sampai pada akhirnya dia pun stres. Sebenarnya Sarah gak terlalu masalah kalau dia dibully temennya. Dia tuh stres karena perlakuan ibunya yang jadi abusive sama strict banget. Soalnya dulu kan Sarah tuh anaknya baik, jadi dia tuh terbiasa sama ibunya yang sayang sama dia. Terus suatu hari dia habis pulang sekolah nih, dan dia itu bawa surat gitu buat ibunya. Sebuah surat permintaan maaf, dia juga bawa bunga, dan ternyata pas nyampe rumah, rumahnya tuh kebakaran. Gue kurang tahu sih itu kebakaran kenapa, soalnya pas gue mimpi gak ada penjelasan atau flashback sebelum rumahnya kebakaran. Tapi yang gue tahu ibunya sama ayahnya kebakar di dalam sana. Dan saat itu dia nangis kejer banget sambil ngomong bahasa Belanda gitu. Terus pas dia baru aja muter balik buat nyari bantuan, tiba-tiba ada yang nutup muka dia pakai kain gitu. Terus langsung ngangkat dia ke dalam mobil tua. Gua gak bagus dalam membuat teori. Cuma menurut gua, yang nyulik tuh teman ayahnya, karena yang nyulik tuh juga orang Belanda. Dan di dalam mobilnya ada foto ayahnya sama beberapa orang Belanda. Dan orang yang nyulik si Sarah ini ada di samping ayahnya di foto itu. Ya gue gak tahu sih, tapi yang gue tahu setelah dia diculik, dia tuh suka dianiaya dan diperlakukan kayak hewan. Dan 2 tahun kemudian, orang yang nyulik Sarah ini akhirnya ditangkap. Dan Sarah ditemukan di gudangnya orang yang nyulik ini dalam keadaan yang menyedihkan. Gue lihat semua perlakuan si penculik ini ke si Sarah sih. Cuma itu saking stresnya, si Sarah tuh sampai gak bisa jalan. Jadi pas polisi narik si Sarah, dia tuh jalannya ngerangkak. Dan udah beberapa hari dibawa ke dokter, gak mempan dan malah jadi tambah gila. Akhirnya si Sarah ini dibawa ke rumah sakit jiwa. Dan ilmu kedokteran dulu tuh pasti gak semaju sekarang kan, apalagi alat-alatnya juga gak secanggih sekarang. Jadi si Sarah tuh ditanganinya gak terlalu bener. Yang dari gue lihat, dia tuh cuma dikurung di salah satu ruangan dengan tubuh yang diikat di sebuah kursi. Terus seminggu sekali biasanya ada psikolog yang datang. Cuma tetap aja sih si Sarah itu gak bisa ditanganin sampai suatu hari rumah sakit itu dibakar. Gue gak tahu sih ini tawuran atau perang, tapi tiba-tiba ada banyak banget orang yang bakar itu rumah sakit. Dan Sarah itu selamat karena sebelum apinya benar-benar ngebakar seluruh rumah sakit, ada salah satu dokter yang sempat ngelepasin talinya si Sarah. Walaupun begitu, si Sarah larinya bukan lari gitu, tapi kayak ngerangkak gitu. Dan habis dia keluar, dia tuh ketahuan sama salah satu kawanan orang yang ikut ngebakar rumah sakit itu. Akhirnya ketangkeplah si Sarah, lalu si Sarah ini diperkosa. Dan jasadnya ternyata dibuang di salah satu tempat yang ternyata dekat dengan rumah gua. Beberapa hari berlalu itu dia masih ngerangkak-rangkak di ruang tamu. Ya gue tetap takut sih, tapi waktu itu gue udah gak setakut biasanya. Sampai akhirnya si Sarah ini nyamperin gue. Jujur sih, walaupun dia udah sering gitu, gue tuh selalu takut kalau dia tiba-tiba ngerangkak ngedeketin gue. Jadinya ya gue refleks kabur. Terus ternyata mbak gue juga lihat. Dan karena kita sama-sama penakut, jadi kita bareng-bareng lari keluar. Baru aja mau keluar, mbak gue tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Dan pas gue puter balik, ternyata si Sarah tuh udah gak ada. Waktu itu tuh pas mbak gue berhenti, mbak gue tiba-tiba nunduk. Terus perlahan-lahan duduk, kayak mau pingsan gitu. Ya gue panik dong. Mbak kenapa? Tanya gue sambil guncang-guncangin badan mbak gue.
Dan pas mbak gua nengok, itu mukanya udah pucat banget dan ada lebam-lebam. Terus di situ gua udah tahu kalau mbak gua gitu kerasukan. Karena temen gue juga pernah gini. Dan baru aja gua mau lari, tiba-tiba mbak gua tuh udah narik tangan gua dalam posisi jongkok. Terus dia bilang, "Saya ingin berbicara." Interaksi dengan Sarah. "Tugas saya hanya mencari jasad saya yang hilang," ucapnya terisak-isak. "Iya tahu, tapi kalau gitu kamu kenapa sampai gangguin aku?" Ia terdiam. Lalu tiba-tiba melotot ke arah Kirana sambil menunjuk ke arah wajahnya. Aduh, salah ngomong lagi, pikir Kirana panik. Ia pun memberi sedikit jarak dengannya hanya untuk berjaga-jaga jika akan terjadi hal buruk yang menimpanya. "Kamu," ucapnya sedikit terbata. Kirana menggaruk kepalanya bingung. "Iya, aku kenapa?" tanyanya. "Kamu mengusir saya." Tiba-tiba ia memukul meja. "Enggak kok, emangnya kapan aku ngusir kamu?" ucap Kirana ketakutan. "Aku cuma menghindar, tapi aku kan gak pernah ngusir." Nenek Wati. Dan di situ gue baru inget, gue tuh pas ketemu si Sarah ini langsung minta Sarah dipindahin. Tapi waktu itu gue saking takutnya sampai gak sengaja bilang, "Kalau bisa dikurung aja lah." Ya gue gak tahu kenapa dia bisa tahu, tapi waktu itu gue udah panik banget karena takut dia apa-apain, terus akhirnya ya gue bilang gitu. "Iya, tapi itu kan waktu itu. Sekarang kan aku gak niat ngusir." Lanjut gue mencoba menjelaskan, dan habis itu diem deh lama banget. Terus dia tuh cuma megang-megang kursi, pegang-pegang bantal, ya cuma gitu-gitu doang, sampai akhirnya tiba-tiba mbak gue tuh sadar. Dan semenjak hari itu gue gak pernah ketemu dia lagi. Gue gak tahu sih dia masih ada di rumah gue atau enggak. Cuma yang pasti sekarang setiap kali gue manggil namanya, dia tuh gak pernah datang lagi. Ya bagus sih sebenarnya. Cuma sebelum gue mengakhiri cerita kali ini, gue mau ngasih bonus nih, masih tentang Sarah. Dan cerita ini kejadian pas gue masih pertama kali ketemu Sarah. Jadi waktu itu tuh gue lagi ke gudang buat ngambil sepeda gue. Nah gue ini punya taman kecil, jadi gudang gue itu ada di taman, gak nyatu sama rumah. Jadi kalau gue mau ke gudang, ya gue harus keluar dulu. Habis gue keluarin sepeda, gue tuh sempat ke dapur dulu buat ngambil tas gue. Dan pas gue ke dapur, gue bener-bener kaget banget karena tong sampah gue tuh dimasukin sama si Sarah ini. Ya bukan dimasukin sih, jadi dia tuh makan sisa-sisa tulang yang dibuang, kayak kucing gitu. Mana itu tuh lampunya mati dan pencahayaannya tuh cuma dari jendela, jadi horornya dapet banget deh. Habis gue ngambil tas, dia tiba-tiba nengok ke gue dan senyum. Terus itu mulutnya berdarah-darah, gak tahu kenapa. Selama ini gue emang gak pernah sih lihat wajahnya secara jelas, cuma yang gue tahu mulutnya tuh gak berdarah. Dan dia ngapain makanin tulang? Ya gue gak tahu ya, pokoknya habis itu gue langsung lari dan jalanin sepeda gue. Dan pas gue baru mau nutup pagar, gue inget banget tuh, gue lihat di jendela rumah gue ada tangan melambai-lambai. Kayak bilang, "Dadah," kayak gitu. Dan habis itu gue langsung cabut karena gue tahu itu si Sarah. Oke, tamat. Selesai. Oke gengs, akhirnya selesai juga cerita si Sarah ini. Dan di sini Michan cuma mau berpesan ya gengs, cuma mau menghimbau aja sih sebenarnya, bukan berpesan juga. Dimanapun kita berada, pasti kita gak sendirian gengs. Jadi wajar aja kalau misal hal-hal gaib itu ada di sekitar kita. Ya di sini Michan cuma mau bilang sih, kita tetap hati-hati aja. Dan jangan sampai lupa tentang keberadaan Sang Pencipta. Dan semoga saja kita dijauhkan dari hal-hal yang berbau gaib tersebut ya gengs. Dan akhir kata Michan ucapkan terima kasih sudah menonton channel Michan kali ini ya guys. Dan tunggu cerita Michan selanjutnya. Jangan sampai lupa untuk like, share, dan komen untuk perkembangan channel Michan. Dan jangan lupa juga nih coret-coret di komentar ya jika ada penyampaian kata ataupun kalimat yang kurang tepat. Jika dalam cerita ini terdapat nama, tokoh, dan tempat yang sama, itu hanya kebetulan semata gengs. Sekian, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.